Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai bea materai. Oke, di sini tertulis materai. Sebenarnya kalau mau dibilang yang benar mana sih? Jadi kalau bahasa bakunya yang benar adalah materai. Cuman kalau kita di sehari-hari lebih sering sebutnya materai. Ya, jadi kalau misalnya ada perbedaan penyebutan tidak masalah ya, tolong dimaklumi. Oke, jadi kali ini saya akan membahas untuk si materai. Nah, pada tahun 2021, kalau seharusnya kita udah tahu ini 2021 sudah berjalan, kita sudah berada di akhir tahun. Nah, pada tahun ini kita untuk materai itu sudah menggunakan materai yang baru, yaitu materai 10.000. Di mana dulunya kita tahunya itu ada materai 6.000, itu yang paling umum, dan satu lagi materai 3.000. Oke, jadi udah per tahun ini dari 1 Januari 2021 kita sudah menggunakan tarif materai yang baru yaitu materai 10.000. Namun tahun ini dalam 1 tahun ini masih dibilang masa transisi lah. Jadi dalam 1 tahun ini bisa menggunakan materai yang baru yaitu materai yang 10.000 atau menghabiskan stok materai yang lama yaitu materai yang 6.000 sama 3.000. Nah, ketentuannya seperti apa? Secara singkat, kalau materai 10.000 berarti 1 lembar. Kalau bukan materai 10.000 itu minimal nominalnya itu 9.000. Jadi misalnya materai 6.000 plus 3.000 boleh kamu pakai. Kalau mau materai yang 3.000 berarti ada 3 buah materainya. Ataupun materai yang 6.000 berarti ya materai 6.000-nya 2 buah. Jadinya 12.000 kayak gitu. Oke, nah apa saja yang akan kita bahas? Kita masuk ke pembahasan kita. Nah, dari latar belakang itu sendiri. Jadi kenapa materai pada tahun ini dibikin peraturan yang baru? Pada tahun lalu dibikin peraturan yang baru terkait materai yang diterapkan per awal tahun ini. Nah, di sini dikatakan pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan perbaikan tata kelola bea materai. Nah, Undang-Undang Bea Materai ini akan menggantikan Undang-Undang Bea Materai yang lama, yaitu nomor 13 tahun 85, yang telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Oke. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Zaman sekarang sudah semakin berkembang dan berkembang, apa-apa sudah serba digital. Nah, tentu materai pun harus menyeimbanginya. Ya, materai juga harus menyeimbangi perubahan perubahan teknologi, perubahan era ini. Jadi yang dulunya materai itu hanya materai kertas yang kita tahu, kita materai biasa ya, selainnya yang kita tahu lah. Materai kita tempel, kita tanda tangan, basah seperti itu. Nah, sekarang ada materai elektronik juga. Jadi di sini tujuannya adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Kemudian keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau. Pak, relatif rendah gimana? Materainya kan makin mahal. Nah, di sini dikatakan serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari 1 juta, misalnya dokumen yang ada angka, kwitansi misalnya. Nah, dulunya kalau misalnya di atas 1 juta itu sudah harus ditempel materai. Bahkan kalau yang materai 3.000 itu di atas 250.000 nominalnya. Sudah harus ditempel materai yang 3.000. Oke, kalau di atas 1 juta itu sudah harus 6.000. Nah, sekarang yang perlu ditempel materai adalah dokumen yang memiliki angka, contoh seperti kwitansi, itu minimal 5 juta. Jadi di atas 5 juta itu baru dikenakan materai. Di bawah 5 juta masih tidak memerlukan materai, kayak gitu. Oke, jadi kan kalau misalnya usaha mikro kecil menengah itu kan rata-rata transaksinya mungkin ratusan ribu, nggak yang sampai satu kwitansi sampai jutaan itu jarang. Nah, maka untuk membantu mereka, jadi untuk si undang-undang materai pun agak diubah sedikit untuk tarif minimumnya. Ya, jadi kalau minimumnya 1 juta itu sudah harus tempel materai. Nah, kali ini minimum 5 juta. Jadi lebih meringankan untuk transaksi-transaksi kecil yang biasanya muncul di UMKM. Kemudian
Meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal. Maksudnya tarif tunggal gimana? Jadi kalau materai sekarang hanya satu, yaitu materai 10.000. Ya walaupun ini masih transisi, tapi di tahun depan itu sudah pakai materai pakai tarif tunggal. Hanya satu materai, yaitu yang 10.000. Dan penerapan materai elektronik. Oke, sebentar saya refresh. Baik, saya lanjutkan. Setelah tujuan, kemudian kita akan lanjut untuk pengertian dokumen itu sendiri. Jadi kalau dikatakan materai ditempel di dokumen itu apa sih? Nah, di sini menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maksudnya print out, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, objek bea materai itu sendiri apa sih? Jadi objek bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, di sini agak umum ya. Tapi sebagai contoh lah, biasa materai itu ditempel di contoh seperti kontrak kerja misalnya, perjanjian apalah, kemudian kwitansi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang memerlukan materai. Nah, di sini juga dijelaskan objek bea materai. Apa aja sih? Yaitu dokumen yang bersifat perdata. Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A, meliputi. Di sini ada beberapa item. Sebentar. Oke. Nah, yang pertama, surat perjanjian. Kemudian surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian akta notaris beserta grose. Grose itu salinan pertama, salinan dan kutipannya. Kemudian akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Lanjut, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang. Risalah adalah berita acara pelaksanaan lelang. Minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan pelelangan barang. Nah, objek bea materai itu sendiri tadi sudah saya sebutkan secara singkat. Kalau yang undang-undang yang lama, yang tahun 85, itu di atas 250.000 harus ditempel materai. Materai apa? Lebih tepatnya materai 3.000. Kalau di atas yang 1 juta, itu materai yang berapa? Materai yang 6.000. Kalau yang sekarang adalah minimal, atau bisa dibilang lebih dari 5 juta, baru diharuskan tempel materai yang 10.000. Oke. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang pertama menyebutkan penerimaan uang. Jadi kalau misalnya baru penagihan itu tidak perlu kwitansi. Tidak perlu materai. Kalau sudah menyebutkan penerimaan uang, contoh apa? Contoh paling simpel adalah kwitansi. Nah, kwitansi kan berarti itu bukti kita telah membayar atau menerima sejumlah uang. Nah, itu perlu ditempel materai. Kemudian berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Lanjut, nah yang bukan objek bea materai. Jadi yang tidak perlu ditempel materai, apa aja? Pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Seperti surat penyimpanan barang, kemudian konsumen, itu daftar muatan kapal, misalnya kita kirim barang lewat kapal. Surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, kemudian surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5. Berikutnya itu ijazah. Kalau kita perhatikan di ijazah kita itu tidak ada tempel materai. Ya memang tidak perlu. Kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, dan teman-temannya. Kemudian ada lagi tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke,
tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi kwitansi untuk semua jenis pajak, maksudnya itu SSP, surat setoran pajak. Dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dibersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, surat gadai, kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Kemudian tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Yang terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif sebesar 10.000. Nah, di sini ada contoh materainya, tapi kayaknya agak beda dikit. Jadi, lebih pastinya karena sekarang sudah beredar banyak ya materai, itu bisa kita cari tahu sendiri. Materai kalau misalnya pada awal undang-undang ini keluar, mungkin masih agak samar-samar. Tapi untuk kondisi sekarang, itu materai sudah banyak beredar di masyarakat. Di toko fotokopi juga rata-rata pasti ada materai yang 10.000. Bisa kita lihat sendiri. Nah, berlakunya per kapan? Jadi ini Undang-Undang tahun 2020 itu pada saat penyusunan dan pengesahannya berlakunya 1 Januari 2021. Nah, dan di tahun 2021 ini masih tergolong masa transisi. Jadi selama 1 tahun ini masih boleh menggunakan materai 3.000 dan 6.000. Untuk tahun 2022 itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi hanya satu, yaitu materai 10.000. Pak, jadi gimana kalau udah ada materai yang 6.000 sama 3.000? Ya otomatis nggak bisa dipakai untuk dokumen yang di tahun 2022. Lanjut lagi, nah saat terutang biaya materai. Jadi kapan nih kita harus saat terutang berarti itu kayak kita harus menempelkan materai. Itu kapan? Nah, di sini dikatakan biaya materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan. Dokumen apa? Yaitu surat perjanjian, akta notaris, kemudian akta pejabat pembuat tanah. Kemudian dokumen selesai dibuat. Untuk dokumen apa aja? Yaitu surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Oke, jadi seperti apa? Contoh, surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian dokumen lelang dan surat yang menyatakan jumlah uang kayak kwitansi. Oke. Kemudian dokumen diajukan ke pengadilan. Jadi kalau misalnya dokumen yang mau dipakai di pengadilan itu harus dipastikan bahwa untuk masalah bea materai itu harus lengkap. Jadi dokumen-dokumen yang seharusnya ditempel materai itu harus ditempel materai. Kalau tidak, maka nanti di pengadilan akan dicek, kemudian ada yang namanya nanti akan kita pelajari. Jadi materainya itu nyusul. Nah, nyusulnya bisa apa? Nanti di pengadilan mereka yang nyusul untuk penempelan materainya, tapi tentu udah kena sanksi. Jadi harusnya materainya 10.000, misalnya ya materainya 10.000. Nah, kalau sudah kamu serahkan ke pengadilan dan pengadilannya cek ternyata ada materai yang kurang, maka akan diproses oleh pengadilan. Nah, kamu akan dikenakan biaya materai biasanya 10.000 plus sanksi administrasinya. Bisa sampai 10%. Oke, dikirim ke pengadilan kenapa ya? Biasanya sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Pokoknya kalau dokumen luar negeri, ya urusan luar negeri sebenarnya. Tapi kalau misalnya dokumen luar negeri yang akan dipakai di Indonesia, itu harus ditempel sama materai dulu. Nah, pihak yang terutang itu siapa aja? Dokumen yang dibuat sepihak, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Ataupun dokumen yang dibuat oleh dua belah pihak, maka biaya materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Oke, pengecualian. Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf D. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Jadi di sini lebih ke pihak yang menerima dokumen.
Itu yang harus tempel materai, kayak gitu. Nah, pihak pemungut. Jadi pemungutan biaya materai yang terutang atas dokumen pada pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Nah, kewajiban pemungut bea materai apa? Yaitu pertama, memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kemudian menyatakan bea materai ke kas negara dan melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP, Dirjen Pajak. Nanti lebih lanjutnya bisa dilihat di peraturan menteri. Oke, ada materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain. Paling sederhana, paling yang banyak kita ketahui adalah materai tempel. Itu materai yang bisa kita tempel. Zaman dulu misalnya lem itu susah ditemui, orang tempelnya pakai nasi, nah kayak gitu-gitulah. Jadi masih materai yang konvensional, materai yang lama. Ciri umum materai tempel, nah memiliki lambang Garuda Pancasila, kemudian ada kata-kata materai tempel, dan ada nominal materai tersebut. Kayak selain memiliki ciri khusus, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Jadi sama kayak uang ya, uang kertas, itu bahannya beda dan desainnya juga khusus. Kalau dulu ada uang 100.000 yang licin, kayak bahan yang licin gitu, bukan yang bahan kertas yang kena air bisa rusak. Jadi kalau kalian masih tahu, ada uang 100.000 yang dulu itu licin. Nah itu desainnya berbeda, itu bahannya juga berbeda. Jadi kalau orang mau menduplikasi, mau bikin uang palsu itu agak sulit. Sama halnya dengan materai. Oke, nah di zaman digital seperti ini sudah ada yang namanya materai elektronik. Jadi merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur oleh peraturan menteri. Kemudian materai dalam bentuk lain itu merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan, materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Jadi materai zaman sekarang sudah beragam, tapi tidak bisa sembarangan kita buat. Nggak bisa kamu bikin di Microsoft Word, kamu bikin shape segi 4, kamu tulis materai 10.000 dan itu sah. Ya itu nggak bisa, nggak yang sesimpel itu. Ya, jadi tidak semua orang bisa bikin materai. Kalau misalnya ada sembarang orang bikin materai itu tentu bisa kena sanksi pidana. Ya, jadi materai itu bukan untuk mainan dan materainya semua sudah diatur. Ya, tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Itu emangnya mainan, kan bukan kayak gitu. Nah, ada namanya pemateraian kemudian. Dilakukan untuk apa? Yaitu dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maksudnya ini pemateraian, misalnya materai yang ditempel kurang, maka materai bisa disusul kemudian. Nah, disusul itu biasanya gimana? Contoh kayak tadi saya sebutkan adalah dokumen yang sudah terlanjur kita serahkan ke pengadilan dan ternyata materainya kurang, tentu harus dilengkapi. Kayak gitu. Itu dinamakan pemateraian kemudian. Nah, fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Jadi bea materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Dokumen apa aja? Nah, yang pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi dari akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Nah, ini ada kondisi khususnya. Kemudian, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan tidak bersifat komersial. Ya, dalam rangka untuk kegiatan keagamaan atau sosial, tidak untuk dalam rangka mencari keuntungan komersil. Kemudian yang C, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Kemudian poin D, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Nah,
sanksi kalau misalnya kurang tempel materai, contoh kayak dokumennya sudah diserahkan ke pengadilan, baik yang tidak ada materai ataupun yang kurang tempel materai, berarti kan akan ditagih nih sama si pengadilan. Nah, ditagihnya sebesar uang materai ditambah sanksi administrasi sebesar 100%. Jadi 2 kali lipat. Kalau materai 10.000, ya kamu bayarnya 20.000. Kayak gitu. Biaya materai yang wajib dibayar melalui pematerai kemudian adalah 100% dari biaya materai yang terutang. Kayak gitu. Ketentuan pidana. Nah, ini intinya orang yang memasukkan materai. Kemudian ini ada sanksinya ya. Jadi intinya orang yang menyalahgunakan materai. Jadi materainya ditiru, dipalsukan, bukan yang sebenarnya. Kemudian materai yang udah ditandatangani, ternyata dokumennya nggak jadi misalnya. Oh sayang nih, udah terlanjur ditempel materai. Nah, tempel materainya itu dicabut untuk dipakai di dokumen lain. Dengan kondisi materainya itu sudah dibubuhi tanda tangan. Itu juga tidak boleh, jadi bisa dikenakan sanksi pidana. Oke, ini ketentuan pidana untuk yang meniru atau memalsu. Jadi untuk yang membuat materai palsu. Kalau ini untuk orang yang memakai atau yang menjual, yang mendistribusikan materai palsu tersebut. Poinnya adalah materainya dipalsukan, itu aja sih. Atau dibuat secara melawan hukum. Nah, ini juga sama, menghilangkan tanda materai, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, bla bla, seolah-olah materai tersebut belum dipakai. Berarti kan materainya sudah pernah dipakai tapi dikondisikan sedemikian rupa agar bisa dipakai kembali di dokumen yang lain. Itu juga tidak boleh. Nah, dikenakan sanksi pidana. Baik, kemudian ada ketentuan peralihan. Dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku. Biaya materainya tetap terutang berdasarkan undang-undang tahun 85. Jadi, sebelum 1 Januari 2021, ya, misalnya ada dokumen yang sudah diserahkan ke pengadilan tahun 2019 lah, katakan. Kemudian diproses sama pengadilan dan ternyata ada materai yang kurang. Nah, baru ketahuan di tahun 2021. Berarti materai yang kurang tersebut materai yang berapa? Apakah yang 6.000 atau yang 10.000? Jawabannya adalah yang 6.000. Kenapa? Karena materai yang 10.000 itu baru berlaku di tahun ini, 2021. Sedangkan untuk dokumennya itu dokumen yang tahun-tahun sebelumnya. Maka tetap mengacu kepada Undang-Undang tahun 85. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Saya lanjut lagi. Nah, jadi itu aja materi kita untuk biaya materai. Tidak ada hitungan yang spesifik bagaimana. Jadi ini hanya sosialisasi terkait terkait penggunaan materai. Ya, jadi untuk tahun ini dan seterusnya itu materai sudah pakai materai yang baru, yaitu materai 10.000. Tidak ada lagi materai 3.000 dan 6.000. Kecuali khusus tahun 2021 masih masa peralihan. Oke, jadi begitu aja materi terkait biaya materai. Ini hanya sebenarnya mirip-mirip sosialisasi sih ya. Jadi ini hanya info kepada kalian dan merupakan salah satu materi di silabus kita. Ya, jadi kita juga harus tahu pajak itu bukan hanya mengenai PPh 21, PPh badan, tapi banyak pajak-pajak lainnya di luar sana. Salah satunya adalah pajak dokumen alias biaya materai. Oke, jadi materi untuk kali ini sampai di sini aja. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.